Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maridaullah, NIM 2021 A1C307. Baik, saya akan membacakan judul makalah saya, Kebijakan Pemerintahan Penduduk Jepang dalam Hal Penggerakan Tenaga Rakyat, Rumusan Penyerahan Paksa dan Pemindahan Paksa. Yang pertama, adapun kebijakan pemerintahan penduduk Jepang. Kebijakan Jepang terhadap rakyat Indonesia mempunyai dua prioritas, yaitu menghapuskan pengaruh-pengaruh Barat di kalangan rakyat Indonesia dan memobilisasikan rakyat Indonesia demi kemenangan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Berdasarkan orientasi itulah penduduk Jepang secara eksistensi melakukan eksploitasi ekonomi, penetral politik, dan tekanan kultural pada masyarakat Indonesia hingga tingkat pendesaan. Bagian A, politik Jepang. Politik Jepang untuk mengatur ekonomi masyarakat terwujud dalam politik penyerahan padi secara paksa yang berakibat pada kemiskinan endemis, menurun derajat kesehatan, meningkatnya angka kematian, serta berbagai penderitaan fisik masyarakat pedesaan, perubahan dalam hal pemerintahan. Bagian 2, rumusa. Rumusa adalah panggilan bagi orang-orang Indonesia yang dipekerjakan sebagai paksa atau masa penjajahan Jepang di Indonesia dari tahun 1942 sampai dengan 1945. Kebanyakan rumusa adalah seseorang petani. Hal ini disebabkan kebijakan Jepang sejak bulan Oktober tahun 1943 yang mewajibkan para petani menjadi rumusa. Mereka dikirim untuk bekerja sebagai tempat di Indonesia. Awal mula rumusa dijalankan. Pada awalnya rumusa dipekerjakan sebagai tenaga produktif di perusahaan-perusahaan, kedudukannya sama seperti buruh biasa. Memasuki pertengahan tahun 1943, kebijakan pengarahan rumusa berubah menjadi usaha eksploitasi. Pengambilan rumusa oleh angkatan perang dilakukan dengan serius. Perubahan pengarahan rumusa ini terjadi dikarenakan kondisi perang yang semakin memburuk bagi Jepang. Adanya tuntutan untuk memenuhi kebutuhan sendiri bagi setiap angkatan perang dan adanya motivasi ekonomi yang disertakan oleh penguasaan angkatan perang yang disetiapkan pengarahan rumusa keluar Pulau Jawa. 3. Penyerahan saham kedudukannya sama seperti buruh biasa. Memasuki pertengahan tahun 1943, kebijakan pengarahan rumusa berubah menjadi usaha eksploitasi. Pengambilan rumusa oleh angkatan perang dilakukan dengan serius. Perubahan pengarahan rumusa ini terjadi dikarenakan kondisi perang yang semakin memburuk bagi Jepang. Adanya tuntutan untuk memenuhi kebutuhan sendiri bagi setiap angkatan perang dan adanya motivasi ekonomi yang disertakan oleh penguasaan angkatan perang yang disetiapkan pengarahan rumusa keluar Pulau Jawa. 3. Penyerahan paksa. Pada zaman penjajahan Hindia Belanda dan Jepang, rakyat Indonesia mengalami tragedi yang menyengsarakan. Saat ini Hindia Belanda dan Jepang menguasai Indonesia. Rakyat Indonesia dipaksa bekerja untuk kepentingan kedua negara tersebut. Rakyat menerima perlakuan yang kejam. Pengerahan paksa tenaga manusia dalam pembangunan sarana dan prasarana umum pada masa pemerintahan Hindia Belanda disebut kerja Rodi. Sistem kerja Rodi tersebut pada masa penjajahan Hindia Belanda. Banyak korban jiwa semasa kerja Rodi membuat rakyat jadi sengsara. Rakyat harus bekerja keras dengan terus menggali batuan untuk membuat jalan. Pekerja sebenarnya mendapatkan upah, namun upah ini dikorupsi oleh pengusaha lokal. Para pekerja sengsara karena memperoleh tindakan di luar batas kemanusiaan proses pembangunan jalan raya. Yang keempat, pemudayakan paksa. Eksploitasi terhadap perempuan menjadi budak seksual pada masa penduduk Jepang adalah suatu rangkaian sistem yang terancam dan terorganisir saat Perang Asia Timur Raya.
Jepang menyadari kebutuhan mendasar bagi para tentara. Hal yang memungkinkan situ adalah pengguna perempuan pribumi. Dan mayoritas perempuan yang dijadikan budak seksual atau disebut kerayukisian diambil sebagai secara paksa dari keluarga mereka di desa-desa pada masa penduduk Jepang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.